Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian, akan tetapi Rasulullah adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tapi dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya diantaranya Nabi Muhammad tidak punya keturunan anak laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang dipanggil atau meneruskan nasab Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebelum ayat ini turun, ada 4 orang laki-laki yang semuanya dipanggil sebagai anaknya Nabi Muhammad, anak laki-lakinya Nabi Muhammad. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, anak Nabi Muhammad SAW yang pertama, yang bernama Al-Qasim bin Muhammad, sehingga nama panggilan Nabi Muhammad SAW atau kunyah yang beliau miliki adalah Abul Qasim, bapak dari Al-Qasim. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah Ibrahim bin Muhammad. 3 anak laki-laki ini wafat dalam usia belia atau bahkan balita. Tapi di antara orang-orang yang pernah dipanggil sebagai anak laki-laki Nabi Muhammad, dan yang nomor 4, ada seseorang yang bernama Zaid bin Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Siapakah Zaid bin Muhammad? Karena kalau kita mau urutkan pun, anak kandung dari Nabi Muhammad yang laki-laki itu hanya 3 orang. Siapakah Zaid bin Muhammad ini? Maka kalau kita buka sirah, kita akan dapatkan tertulis namanya dalam buku-buku sirah sebagai Zaid bin Harithah. Dan setelah surat Al-Ahzab ayat ke-40 turun yang kita bahas di depan, namanya kembali menjadi Zaid bin Harithah. Tapi lama Zaid bin Harithah ini dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad, sebagai ad'ya atau anak-anak yang merupakan anak orang lain tapi dipanggil dengan nasab kita. Ini adalah adatnya orang Quraisy. Sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, sahabat yang begitu mulia. Bahkan disebutkan beliau adalah budak pertama yang masuk Islam, hamba sahaya pertama yang masuk Islam. Kalau kita melihat sejarah perjalanan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, kita akan dapatkan kisah-kisah yang penuh dengan pelayanan kepada Nabi Muhammad, kisah-kisah penuh ketakziman kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Taif, menyebarkan agama Allah, menyampaikan yang hak. Namun kemudian balasannya dan jawabannya adalah cemoohan. Bahkan beliau dilempari batu
sepanjang perjalanan keluar dari kota Taif, sehingga kaki beliau ketika itu berdarah-darah. Dan di sisi beliau ketika itu hanya ada Zaid bin Harisah yang mencoba menghalau batu melindungi Nabi Muhammad SAW dari lemparan kanan dan kiri. Dan beliaulah Zaid bin Harisah yang mengobati, yang membersihkan luka Nabi Muhammad ketika beristirahat sebelum kembali ke kota Mekah. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu merupakan awalnya adalah seorang budak. Masa kecil beliau dihabiskan di kampung halamannya, yaitu kampung halaman Bani Kalb. Kemudian beliau diculik dan dijual di pasar Ukaz. Kemudian dibeli oleh istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha. Dan dari sinilah dimulai cerita-cerita penuh pengabdian, penuh pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya beliau Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari sedikit orang yang namanya tercantum dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ahzab ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha watara." Ya, Zaidun di sini adalah Zaid bin Harisah. Salah satu dari sedikit orang yang pernah dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Salah satu dari sedikit orang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebuah kisah hidup yang penuh dengan kemuliaan sebagai pendamping, sebagai pelayan Nabi Muhammad SAW, dan ditutup dengan gemilang di jalan Allah sebagai syahid di perang Mu'tah. Semoga kita semua bisa meneladani dari pelayanan, dari kesetiaan seorang Zaid bin Harisah yang selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW, membela beliau dalam keadaan susah maupun senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.